Halo, aku Santi, aku dari jurusan Digital Business Innovation. Di video ini aku mau ceritain nih ke kalian tentang satu tokoh ini yang dia tuh sukses di dunia entrepreneur. Siapa ya? Yap, dia itu Djoko Susanto, pendiri Alfamart. Jadi Djoko Susanto ini dia lahir di Jakarta tanggal 9 Februari 1950. Ternyata dia hanya lulus SMP karena masalah ekonomi dan mengharuskan dia untuk membantu orang tuanya di pasar. Jadi ceritanya tuh dulu orang tuanya punya kios kecil dan Djoko Susanto ini tuh ngebantu orang tuanya di situ buat jualan. Tapi di sana dia nggak cuma bantu doang, dia juga manfaatin momen tersebut buat cari tahu nih apa sih kebutuhan konsumen, gimana cara menghadapi konsumen. Karena itu sejak muda Djoko Susanto udah punya passion di bidang usaha. Djoko Susanto ini dia fokus pada kebutuhan masyarakat. Setelah dia tahu dan paham tentang kebutuhan masyarakat, dia tuh punya ide. Saat itu tuh dia ngelihat kalau masyarakat tuh butuh tempat belanja yang nyaman, terjangkau, dan dekat sama rumah. Jadi fokusnya itu beliau itu pengen menciptakan toko yang lengkap dengan kebutuhan sehari-hari yang masyarakat perlukan dengan harga yang murah, terjangkau, dan dekat dengan konsumen sehingga konsumen bisa berbelanja dengan mudah untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Djoko Susanto nggak cuma punya ide, tapi dia juga punya kemampuan buat bisa mengeksekusi bisnis yang dia jalanin ini. Itu pintar milih lokasi strategis karena kebanyakan gerainya itu terletak di dekat pemukiman warga atau sekolah, jalan utama, kantor, rest area, dan tempat lainnya. Dia juga bisa ngontrol bisnisnya dengan baik, bekerja sama dengan mitra-mitra, sehingga akhirnya bisnis dia berkembang dengan pesat. Beliau ini juga bisa ngikutin perkembangan zaman, dan dia tuh selalu update tentang tren-tren yang ada di sekitarnya, jadi bisnisnya ini gak ketinggalan. Dan selain itu juga dia punya teknik promosi yang menarik, contohnya kayak dia ngasih diskon atau kayak membership. Siapa di sini yang gak pernah gagal? Pasti semuanya tuh pernah gagal gak sih? Sama kayak Djoko Susanto, dia juga pernah gagal dalam membangun bisnis dia. Djoko Susanto kehilangan kendali karena bisnisnya itu beralih ke pihak asing. Tapi karena kejadian itu, dia tuh gak langsung nyerah. Dia tuh terus belajar dan terus bangkit dari kegagalan yang dia alamin. Sampai akhirnya dia bisa bikin Alfamart yang jauh lebih sukses lagi. Sekian dari aku, terima kasih udah dengerin.